Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam Jamaah Salat Zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita memandangkan iqamah kurang lebih 15 menit ke depan, kita mendengarkan terlebih dahulu ceramah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang mengambil wudhu atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur adalah Ustaz Rizky Usmul Azal, SP LCMA. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Rizky Usmul Azal, SP LCMA. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bi jalalihi wa azim sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahm ila nuril ma'rifati wal ilm waj'alna min ibadikas salihin. Amma ba'du, hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu, saudara-saudari jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah atas iman wal Islam, seraya bersalawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kultum kita zuhur kali ini adalah berkaitan dengan halal wal haram. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Inni bima ta'maluna alim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, wahai para utusan Allah, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Ayat ini ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah, guru kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menafsirkan hadis ini dengan sabdanya. Beliau berkata, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kemudian beliau membaca ayat ini, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
Maka Nabi mengatakan, innallaha amara al-mursalina kama amara bihi al-mu'minin. Innallaha amara al-mu'minina kama amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Artinya ayat ini walaupun yang diseru itu para rasul, tetapi hakikatnya seluruh orang-orang beriman, termasuk kepada khitab ayat ini. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, yang mana pemimpin mereka para nabi dan rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihan, dan kerjakanlah amal saleh. Ada dua perintah Allah. Yang pertama, makan yang baik. Kedua, kerjakan amal saleh. Apa yang disebut baik dari ayat tentu sifatnya dalam perspektif syariat. Karena kalau dari segi budaya bisa jadi sesuatu makanan, minuman atau sesuatu hal itu dipandang baik oleh sebagian orang, lalu dipandang tidak baik atau buruk oleh sebagian orang. Karena baik menurut akal dan budaya manusia itu terkadang relatif. Sehingga yang dimaksud makanan yang baik di sini adalah baik menurut syariat. Baru kemudian kepantasan dan kesesuaian. Yaitu makanlah yang halal-halal. Jauhi segala bentuk yang haram-haram. Dan perintah makan di sini bukan hanya terbatas kepada aktivitas makan, tetapi juga termasuk apa yang diminum, apa yang dipakai, apa yang dikendarai, apa yang ditempati, apa yang digunakan, bahkan hubungan antara personal, hubungan yang halal, bukan hubungan yang haram, perzinahan dan lain sebagainya. Kemudian perintah kedua, baru ada perintah mengerjakan amal soleh. Tentu kita di sini melazimkan kita untuk berpikir apa hubungan antara aktivitas konsumsi dengan amal soleh. Dan para ulama mencari itu, menelusuri itu, mencari munasabah atau pengaruh daripada makanan kepada amal soleh. Kenapa Allah sebelum memerintahkan kita mengerjakan amal ibadah, Allah perintahkan kita untuk memastikan apa yang kita konsumsi itu halalan thayyiba. Ternyata apa yang kita konsumsi sehari-hari itu mempengaruhi dan dipengaruhi, sangat erat kaitannya dengan amal-amal soleh kita. Orang yang menjaga makanannya dari yang haram, menjaga penghasilannya dari hal yang haram, menjaga apa yang dia masukkan dalam tubuhnya dari yang haram, artinya dia pastikan semua halal, maka kecenderungan dia memiliki qalbu, hati yang lembut, akal yang lebih terang, lebih mudah menerima kebenaran dibandingkan mereka yang tidak peduli dengan halal dan haram. Bahkan dalam sebuah riwayat, seorang yang menjaga makanannya selama 40 hari 40 malam, maka akan Allah bersihkan dirinya dari dosa-dosanya. Kemudian makanan yang haram menyebabkan kalaupun seorang itu beribadah, makanan yang haram kalaupun seorang itu melakukan ibadah, maka ibadahnya rawan untuk ditolak oleh Allah. Doa-doanya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, zakara ar-rajula yutilu safar. Ada seorang melakukan safar, perjalanan, ash'asa wa aghbar. Perjalanan yang jauh membuat rambutnya kusut, badannya berdebu, prihatin, tampilannya sangat memprihatinkan.
Dan ada yang menyebutkan safarnya safar haji. Kemudian asy'asa wa aghbar, kusut tampilannya, berdebu pakaiannya. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke atas langit. Kemudian dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan apa yang dia kenakan semuanya haram. Bagaimana? Fa anna yustajabulah, bagaimana mungkin doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang ulama mengatakan, saking pentingnya menjaga makanan itu halal, menghindar dari segala benda-benda yang kita konsumsi itu haram, saking pentingnya seorang ulama bernama Syekh Muhammad Nuruddin Al-Makki Al-Banjari, murid dari Syekh Muhammad Yasin Al-Padangi. Lebih baik seseorang itu berusaha keras untuk menjaga apa yang dia makan dibandingkan dia memperbanyak ibadah sunnah tetapi dia membiarkan yang haram masuk ke tubuhnya. Tak masalah seseorang itu tidak melakukan perkara yang sunnah seperti tahajud, umrah, solat malam, puasa sunnah. Selama dia menjaga makanannya, amal yang ada sederhana itu, yang wajib-wajib saja itu sudah mencukupi untuk mendapatkan ridha Allah. Karena tadi itu, innallaha la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali seorang yang menjadikan halal itu basis cara dia beragama. Tapi kalau dia masa bodoh, tidak peduli soal halal dan haram, penghasilan yang dia hasilkan, gaji yang dia dapatkan, atau cara berniaga yang keliru, lalu masuk ke dalam tubuhnya, keluarga dan anak-anaknya, maka amal-amalnya menjadi tertolak di sisi Allah dan doanya tidak diijabah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian hadirin jemaah salat zuhur rahimakumullah, apabila kita mendengar harta haram, itu tidak melulu soal transaksi muamalah seperti berbuat curang, menipu dan lain sebagainya. Tidak melulu soal itu. Tetapi bisa jadi apa yang kita konsumsi itu tidak berkah, tidak halal, ada unsur haramnya karena menahan pembayaran zakat. Bahkan tidak membayar zakat. Maka harta seorang itu yang dia kira halal, dia kumpulkan, dia tumpuk, dia tabung segala macam, dia kira halal. Dari sisi transaksional mungkin dia terbebas dari akad ribawi, goror, maisir, judi dan lain sebagainya, tetapi karena dia tidak atau lengah dalam membayar zakat, juga ujung-ujungnya bisa memakan harta yang haram. Atau seorang yang tidak peduli dengan utang piutang, ya, tidak membayar utangnya padahal mampu membayar, ini juga bisa terindikasi seorang itu akan mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal. Dan diantara yang menyebabkan harta seorang itu tidak halal atau bercampur dengan yang haram juga misalnya dalam persoalan waris. Jadi seorang menerima yang bukan jatahnya dalam pembagian warisan, tidak sesuai dengan hukum kitabullah, tidak membagi warisan itu menunda-nundanya, atau memang ada pembagian tetapi tidak sesuai dengan hukum syarak, maka bisa juga seseorang itu tercampur di hartanya tersebut bagian yang tidak halal. Sebab Nabi kita telah mengatakan, innallaha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu. Sungguhnya dalam harta warisan itu sudah dibagi oleh Allah siapa yang berhak dan berapa porsinya. Kembali kita kepada ayat tadi, Allah mengatakan basis beragama seseorang itu ternyata bukan beribadah dulu, tetapi pastikan dulu kehalalan dan gaya konsumsi kita. Kalau konsumsi kita masih tidak peduli dengan halal dan haram, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhazal mal
amin halal atau min haram. Akan datang di akhir zaman suatu masa di mana orang-orang tidak mempedulikan harta yang dia miliki dari mana dia dapatkan, apakah dari halal atau haram. Seperti tadi itu, dari curang, tipu penipu, korupsi, atau dari zakat yang tidak dibayarkan, gaji karyawan yang ditahan, utang yang tidak dibayar-bayar, atau pembagian harta tidak sesuai dengan waris, atau akad-akad seperti ribawi, goror, suap, masuk ke sebuah instansi tapi dengan cara menyuap, maka turunannya semuanya hartanya haram. Harta waris tidak dibagi secara Islam, dipakai untuk modal, sama juga haram juga ke bawah-bawahnya. Maka akan datang suatu zaman, kata Nabi, orang tidak peduli dengan dari mana dia mendapatkan harta, padahal itu basis keislaman. Jangan seperti dikatakan, janganlah bacaka baru takana sile. Sudah beribadah macam-macam, haji iya, umroh iya, sodakoh iya, puasa iya, sholat iya, tetapi semuanya itu ampas. Disebabkan karena basisnya tidak kokoh, pondasinya itu halal dan haram. Maka penting kita mengetahui muamalah. Kalau kita misal berkesanggupan untuk mempelajari fikih muamalah, kita pelajari fikih muamalah. Apa itu riba, apalagi warnanya sekarang macam-macam bentuknya. Ada pinjaman online, ada judi online, semuanya serba online. Dikemas bentuk-bentuk akad-akad batil itu dengan sesuatu yang indah. Kemudian persoalan zakat, fikih zakat perlu dipelajari, yang zakat yang 6 itu. Kemudian fikih, ilmu fikih yang pertama hilang dari umat Islam, fikih faraid, ilmu mawaris. Sempatkan belajar sebagaimana sabda Nabi, ta'allamu al-faraidha fa innahu nisfal ilm. Pelajarilah fikih-fikih keuangan termasuk waris, karena dia setengah dari agama, setengah dari ilmu. Namun kalau tidak sempat, bagaimana? Alasan kerja dan lain sebagainya, tidak sempat belajar fikih muamalah, fikih zakawat, fikih zakat, kemudian fikih mawaris. Minimal bertanya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kalau tidak sempat, bertanya, sebagaimana Allah Ta'ala firman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Alhamdulillah di bawah masjid kita ada kemudahan untuk membayar zakat, bisa berkonsultasi. Alhamdulillah banyak pengajian dan lain sebagainya membahas fikih. Alhamdulillah kami sendiri pun membangun yayasan khusus konsultasi waris, hibah, wasiat. Jika jamaah, bapak dan ibu ingin konsultasi, bertanya, mediasi, bahkan persoalan waris sesuai dengan kitabullah, maka bisa mendatangi yayasan atau siapa saja ustadz-ustadz yang memang mendalami atau praktisi di bidang fikih muamalah. Mudah-mudahan kita sebagai muslim bisa menjaga basis agama kita, yaitu kepastian halal, sebelum kita melangkah jauh menjadi hamba Allah, menjadi ahli ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan kepahaman. Semoga Allah berkahi harta kita menjadi berkah, jauhkan kita dari fitnah harta, dan Allah terima segala bentuk amal-amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.